Para sudanes, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Irama Cahaya untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Luo yang menanyakan hasil dari penyelidikan Henna. Saat itu Henna berniat mengakui kalau itu dirinya, namun datang Fujun mengatakan kalau itu ulah dari Luseng dengan alasan karena Luseng merupakan murid dari Dewa Yaoguang. Bahkan mengenai sendal itu juga Luseng yang menyerahkannya kepada Fujun, dan hal ini tidak ada kaitannya dengan Henna. Setelah itu Luo menunggu Lisao hingga terbangun. Ketika terbangun, ia malah melihat Luo di sampingnya dan menanyakan kenapa Luo masih menunggunya. Sementara itu Luseng yang mengingat akan pesan Fujun, di mana Fujun memberikan rencana untuk menghilangkan kekuatan Luo sehingga bisa membunuh Lisao di saat itu. Dan masalah monumen, Fujun sudah punya rencana untuk membuat Luo membelah monumen tersebut. Setelah itu Luseng sedang memasang formasi, yang mana benda yang digunakan itu pemberian dari Fujun. Tak lama kemudian, Luo dan Lisao pun datang ke sana, dan saat itu Luseng yang sedang memegang buah pir milik Luli lalu menceritakan kalau dulu ia diasingkan karena menjadi manusia siluman karena penyakitnya itu Dewa Yaoguang menanamkan buah pir untuknya dan menjadikannya sebagai murid. Kemudian tiba-tiba ia pun mengaktifkan jebakan yang sudah ia siapkan. Namun tanpa ia sangka jebakan itu juga menyerangnya, yang ternyata formasi ini akan membunuh semua yang ada di sekitarnya. Dan Luseng pun memberitahukan kalau ini semua ulah dari Fujun. Karena Luo yang paling kuat, formasi itu pun menyerangnya duluan. Namun Lisao tidak akan membiarkan hal itu dan malah menggunakan esensinya. Luseng yang mengetahui jika Luo akan mati karena dirinya, ia pun tidak bisa membiarkan orang yang bisa membangkitkan Dewa Yaoguang mati, hingga ia pun mengorbankan dirinya demi menghancurkan formasi tersebut. Setelah itu Luo berniat untuk menyelamatkan Luseng, namun ia tahu kalau itu sudah tidak berguna. Di sini Luseng pun mengatakan kalau selama ini ia yang merawat Luli hanya demi tujuannya saja, agar Dewa Yaoguang yang merupakan gurunya bisa bangkit kembali dengan cara mencabut pedang Dewa Bulan dan menghancurkan monumen. Namun saat itu Luli justru merawatnya dengan penuh kasih sayang selama ini, padahal Luli bisa memilih untuk menjalani kehidupannya sendiri. Saat ini Luseng menyalahkan dirinya sudah mencelakai Luli, dan sebelum kematiannya ia pun memperingati bahaya dari seorang Fujun yang memiliki sifat yang sangatlah licik. Sebagai tanda penghormatan, makamnya pun dibuatkan. Lalu Lisao pun menanyakan kenapa Luo mencoba menolongnya saat itu, dan Luo beralasan kalau itu sudah menjadi kewajibannya sebagai dewa untuk melindungi manusia. Saat ini Fujun ingin Henna kembali seperti dulu. Henna yang selalu keluar dan bisa hidup dengan bebas, bahkan mampu untuk mengalahkan seorang dewa dengan mudah. Baginya Henna adalah harapan untuk klan mereka, hingga karena pertarungan itu Linky datang ke klan air dan menuduh kalau Henna sudah menghina murid kediaman dewa, padahal saat itu murid kediaman dewa itulah yang menghina Henna duluan. Namun Linky tidak peduli akan hal itu, dan ia mengancam akan memberikan mutiara api kepada Fujun, yang membuat Henna sampai memohon untuk diampuni dan bersujud di depan Linky. Kemudian Linky memaksa Henna memakan mutiara api itu.
yang membuat Hena tersiksa selama puluhan tahun. Dan setelah semua itu, Linky terus saja menghinakan klan mereka. Karena kejadian itulah yang membuat Fujun menjadi marah, dan selama ini ia yang tidak akan pernah melupakan kejadian tersebut. Karena itulah ia membalas dendam agar Linky tunduk kepadanya dengan bantuan dari Lu Sheng untuk menjebaknya. Di saat itu Linky yang memohon ampun agar tidak dibunuh. Oleh karena itulah ia mengajak Linky untuk bekerja sama. Lalu ia pun memberikan elemen silumannya kepada Linky dan membuatnya tertangkap seolah-olah menjadi mata-mata dunia siluman. Kemudian datanglah Tai Lo ke sana dengan menyampaikan kembalinya Luo dan Lisao, yang membuat Fujun sangatlah terkejut dan tidak menyangka kalau mereka masih hidup. Sementara itu Wan Su menanyakan kenapa Bai Feng gagal menahan Lisao dan Luo yang selalu bersama, karena ia yang tidak ingin kalau Luo jatuh cinta kepada Lisao. Di sini Bai Feng pun beralasan karena ia yang tidak leluasa di alam dewa. Oleh karena itulah Wan Su memberikan lencana agar tidak ada yang menghalanginya lagi. Kemudian keesokan harinya, Fujun pun akan dibawa ke alam dewa karena telah mengacaukan monumen sebelumnya. Namun di sini Henda meminta Luo untuk tidak membunuh Fujun nantinya. Singkatnya, Fujun pun diberikan tempat yang layak di kediaman dewa. Namun Luo tetap memberikan penghalangnya di sana. Lalu tiba-tiba Luo yang merasakan sakit pada jantungnya setelah pertarungan sebelumnya. Sedangkan Ningke dalam menyalin kitab atas perintah Luo. Tak lama kemudian Luo pun datang ke sana juga, dan Ningke di sini meminta agar ia dibiarkan bertemu dengan penjahat yang kakaknya bawa itu. Namun Luo tidak akan membiarkannya. Setelah itu para dewa mengusulkan untuk menyerang istana klan siluman air. Dengan bukti yang ada sudah cukup untuk menjadikan alasan mereka membantai klan siluman. Namun di sini Luo tidak ingin hal itu terjadi karena perang tersebut akan membunuh siluman yang tidak bersalah. Kemudian Qiu Xian menemui Yurong dan memberitahukan yang terjadi, sehingga ia merasa kalau Luo kali ini bertindak manusiawi. Dan setelah itu Yurong memberikan ramuan kecantikan untuk Qiu Xian. Setelah itu Luo pun melakukan meditasinya lagi. Lisao yang melihatnya khawatir karena Luo yang masih terluka. Namun Luo memintanya tidak perlu khawatir hal itu. Lalu ketika Lisao pergi, ia yang tanpa sengaja tersandung. Lalu Luo pun langsung datang menangkapnya. Seketika itu Lisao pun bisa merasakan detak jantung seperti milik Luli, dan merasa kalau Luli masih ada di dalam diri Luo. Apalagi sikap yang sudah Luo lakukan sebelumnya sudah sama seperti yang Luli lakukan dulu. Di sisi lain, Bai Feng yang kembali ke dunia manusia. Namun di sana ia malah melihat makam gurunya, sehingga ia bertekad mencari orang yang membunuh gurunya tersebut dan akan bertambah kuat demi melakukan balas dendam itu. Di rumah gurunya, ia yang tak sengaja menemukan benda penekan aura siluman, dan Bai Feng yang ingin menggunakan itu agar ia bisa menggunakan esensi milik Aohen, karena di saat Aohen mati, ia mengambil elemen esensi tersebut. Setelah berhasil menyerapnya, ia pun langsung mengumpulkan para siluman dan memaksa mereka untuk tunduk kepada dirinya. Dengan itu ia berencana akan membuat kekacauan. Sementara itu Lisao masih cemas akan keadaan Luo. Namun Wang Xiu menenangkannya karena pohon Suali mampu menyembuhkan Luo yang terluka. Apalagi kalau Luo seharusnya bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Namun meskipun sudah menggunakan semua esensi pohon Suangling, Luo masih belum bisa menenangkan pikirannya, bahkan tubuhnya yang tidak bisa pulih. Dan ketika Lisao datang, Luo sudah terlihat jatuh di sana. Di sini Wang Xiu merasa seharusnya Luo bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Namun kini Luo malah terlihat seperti sedang melemah, dan tiba-tiba pohon Suangling pun di sana juga.
Saat ini Wang Xiu melarang Li Shao untuk melaporkan hal ini kepada semua dewa karena mereka hanya akan menyalahkan semuanya ini kepada Li Shao. Oleh karena itu, Li Shao pun berencana akan menggunakan esensi dewanya untuk menyembuhkan Luo. Karena Li Shao kehabisan esensinya, ia pun pingsan. Namun Luo menjadi tersadar dan melihat Li Shao sudah berkorban untuk dirinya. Di sisi lain, Fu Jun mencoba untuk keluar dari pembatas. Meskipun gagal, namun ia merasa pembatasnya melemah. Karena itulah ia mencoba menghancurkan salah satu pembatas yang ada di sana, yang sepertinya itu untuk menghalangi seseorang pergi menemui dirinya. Kemudian Li Shao yang masih pingsan langsung dibawa ke tempat Luo. Namun Li Shao di sana seperti kedinginan dan terus memegangi baju Luo yang membuat Luo memilih untuk menemaninya di sana. Bahkan ketika Bai Feng datang untuk mengajaknya rapat, namun Luo justru lebih memilih berada di samping Li Shao. Saat itu para dewa sedang membicarakan perbuatan para siluman sebelumnya. Kemudian datanglah Bai Feng yang melaporkan mengenai Luo yang menolak menghadiri rapat dan memilih di samping Li Shao seharian. Sampai keesokannya, Luo yang masih di samping Li Shao, dan ketika Li Shao akan bangun, Luo pun langsung pergi dari sana dengan berpura-pura bermeditasi. Kemudian Luo pun menanyakan keadaan Li Shao saat ini. Bahkan ia pun memberikan pil esensi pohon Xuangling yang akan berguna untuk kultivasi Li Shao. Kemudian Luo mendapatkan laporan tentang kekacauan di dunia manusia dan mengetahui hal itu Li Shao pun melarangnya untuk pergi dengan keadaannya saat ini. Namun Luo tetap akan ke sana dan Li Shao pun akan ikut bersamanya. Sementara itu para siluman sudah sampai di perguruan Wuyang dan membunuh banyak orang di sana. Ketika Wang Jian dan Sue dalam keadaan terdesak, datanglah Luo ke sana dan para siluman pun langsung tahu siapa yang datang. Luo pun langsung menanyakan siapa tuan baru mereka. Namun siluman tersebut justru berbohong dengan mengatakan kalau tuan mereka adalah Hena. Lalu ada seseorang menghentikan Luo yang akan membunuh para siluman tersebut, yang ternyata itu adalah Hena yang langsung membunuh mereka semua dengan mengatakan kalau ia bukanlah tuan dari para siluman itu. Setelah Hena pergi dari sana, Wang Jian lalu menceritakan tentang para siluman yang menyerang mereka hingga membuat banyak orang dari perguruan Wuyang yang mati. Mengetahui hal itu, Luo pun terbang ke atas dan dengan spiritualnya ia pun mengembalikan keadaan seperti semula serta memasang pembatas yang kuat agar perguruan Wuyang bisa bangkit kembali. Dengan melakukan itu semua, Luo pun menghabiskan spiritualnya. Kemudian Wang Jian bersama lainnya juga datang ke sana. Setelah kembali, Luo pun langsung melakukan meditasi, namun kekuatannya masih melemah. Kemudian datanglah Bai Feng ke sana, dan dengan melihat Luo, Bai Feng pun tidak akan membiarkan Luo kembali jatuh kepada Li Shao. Namun Luo yang keadaannya melemah tidak tahu kalau yang datang adalah Bai Feng. Sedangkan Ningke yang merasa bosan karena tidak bertemu dengan sang kakak, ia pun jalan-jalan hingga sampai ke tempat di mana Fu Jun berada dan menyadari kalau pembatas yang dipasang Luo sudah tidak ada. Dan Ningke yang cerdas mengetahui semua tentang Fu Jun, bahkan tidak hanya mengenalnya, ia juga tahu kalau Fu Jun yang sangat berbeda dengan Hena. Ia kemudian meminta untuk Fu Jun menunjukkan teknik spiritualnya. Dengan melihat hal itu, Ningke sangat kagum dengan teknik Fu Jun yang sudah ditunjukkan. Lalu ia pun pergi dari sana. Keesokan harinya, Li Shao baru kembali ke istana Chonghua. Lalu Luo pun juga baru sadar setelah mendengar suara dari Li Shao, di mana Li Shao di luar mengakui kalau apa yang ia lakukan salah. Namun Li Shao merasa keadaan siluman kacau karena tidak ada pemimpinnya. Jika hanya membunuh mereka sekarang, hanya akan mengulangi tragedi. Dan di saat itulah Luo baru sadar kalau yang bersamanya saat ini bukanlah Li Shao.
Sebagai hukuman, Li Shao pun menghukum dirinya sendiri dengan berlutut. Namun tak lama kemudian keluarlah Luo bersama dengan Bai Feng yang membuat Li Shao kesal karena ada Bai Feng di sana. Karena itulah Luo pun meminta agar Bai Feng pergi dan melarangnya datang tanpa seizin darinya. Setelah itu Li Shao pun melanjutkan hukumannya yang membuat kakinya merasakan kesakitan. Namun di sana Luo tetap tidak memperdulikannya. Singkatnya, Hena pun telah sampai di kediaman para dewa. Di sana ia mengatakan maksud kedatangannya saat ini untuk memberitahukan kepada mereka semua kalau ia yang akan menjadi raja siluman nantinya, agar para siluman bersama para dewa dan manusia tidak saling menyerang. Namun ia meminta agar para dewa tidak memandang rendah siluman tersebut. Para dewa pun banyak tidak setuju dengan itu, dan hanya Li Shao lah yang mendukung Hena. Ia lalu menanyakan kepada Dewa Wansu bahwa dunia siluman itu seperti apa. Bagi Li Shao, ketiga alam sama seperti tiga musim, di mana tidak bisa sampai kehilangan salah satunya. Dalam pertarungan sebelumnya juga ada korban dari pihak ketiga, namun jika bersatu maka bisa menghindari kematian. Li Shao juga meminta agar para dewa meminta pendapat mereka. Ia tahu kalau para dewa selama ini hanya berkorban untuk melindungi manusia. Namun dengan adanya Raja Siluman maka para siluman akan dibatasi dan tidak perlu lagi untuk para dewa dalam berkorban. Sehingga dengan pernyataan Li Shao saat ini terlihat setengah dari mereka pun menyetujuinya. Kemudian Luo pun mengatakan ia akan memberikan waktu untuk Hena membuktikannya sebagai tanda kalau ia yang setuju dengan Li Shao. Namun hal ini akan menjadi tanggung jawab klan dewa. Lalu di luar, Hena yang mengutarakan perasaannya kepada Li Shao. Namun datang Luo yang mengajak Li Shao untuk pergi. Ia juga melarang Hena bertemu dengan Fu Jun ataupun berbicara dengan Li Shao. Setelah kejadian itu, Li Shao pun merasa senang. Ia lalu membicarakan mengenai bagaimana Luli dulu dan merasa kalau Luo juga sepertinya. Singkatnya, hari di mana Ningke ulang tahun, dan ketika kakaknya datang, ia pun merasa senang dan langsung menagih hadiah yang dijanjikan. Dengan menggunakan sihir Li Shao, muncullah sebuah bunga di sana yang seperti terbuat dari es salju. Setelah itu Ningke pun diajak untuk mengadakan pesta, dan di saat itu juga Bai Feng yang melihat semua itu merasa cemburu. Kemudian ia yang mendengar suara Fu Jun yang memanggilnya, dan Fu Jun pun tahu aura siluman yang Bai Feng miliki, karena tidak ada elemen siluman siapapun yang bisa disembunyikan darinya. Namun di sini Bai Feng mencoba untuk menepis tuduhan tersebut, hingga Fu Jun pun menggunakan tekniknya untuk mengeluarkan aura siluman yang berada di dalam tubuh Bai Feng itu. Setelah itu Fu Jun pun menjelaskan kalau ia yang tahu siapa yang membunuh Lu Sheng yang merupakan guru dari Bai Feng. Namun sebelum ia memberitahukan pelakunya, ia meminta bantuannya untuk memberikan hadiah kepada Ningke yang saat ini berulang tahun. Sementara itu Ningke bersama Li Shao sedang mabuk berat yang membuat Luo menjadi kewalahan. Luo yang kemudian mengantarkan Ningke ke kamarnya. Setelah Luo pergi lalu datang Bai Feng ke sana mengantarkan barang yang dititipkan oleh Fu Jun. Kemudian Fu Jun memberitahukan kalau pelakunya adalah Li Shao dan Lao yang telah membunuh Lu Sheng. Keesokannya Luo yang melihat Li Shao sedang merangkai bunga es, dan Li Shao memohon agar bunga es ini dipajang di sana. Kemudian Li Shao pun menagih janji yang akan diajari sihir oleh Luo kalau ia yang berhasil mengendalikan para dewa untuk tidak membunuh para siluman. Namun sebelum Luo ajari teknik itu, ia akan membukakan peredaran ki di tubuh Li Shao terlebih dahulu. Namun tiba-tiba gelang mutiara Li Shao bersinar hingga meledak dan hancur berkeping-keping. Di sini Luo justru berpura-pura kalau ia yang baik-baik saja, dan ia tahu kalau gelang itu sedang melindungi Li Shao. Setelah Li Shao pergi, Luo pun memuntahkan darah, dan semua itu telah disaksikan oleh Dewa Wansu. Sementara itu Ningke akhirnya menemukan hadiah dari Fu Jun, dan ketika dibuka muncullah sosok Fu Jun di sana.
Ningke lalu menanyakan apa tujuan Fujun mendekatinya, namun Fujun menjelaskan kalau ia yang tidak ada maksud apapun. Dan tiba-tiba Ningke langsung menggunakan kekuatan spiritualnya yang membuat Fujun tidak bisa bergerak sama sekali. Di sisi lain, Dewa Wanshu sedang mengobati Lau, dan di sini Lau yang beralasan terluka karena pertarungannya dengan Lu Sheng. Namun Wanshu tahu kalau semuanya ini karena Luo yang membuka peredaran ki milik Li Shao, karena Li Shao yang memiliki energi Dewi Yaoling yang bersifat yang, sementara Lau yang memiliki energi yin, sehingga mereka berdua saling bertentangan. Setelah beberapa jam, Ningke yang kembali menemui Fujun dan terlihat kulit Fujun yang retak karena tidak terkena air. Dan di sini Ningke lupa kalau Fujun tidak bisa hidup tanpa air karena Fujun yang merupakan siluman makhluk air. Kemudian Li Shao dan Wang Xiu membaca kitab kuno yang merupakan peninggalan nenek moyangnya. Di sana tertulis kalau pohon werui yang bisa memberikan energi, namun pohon itu sangat sulit dicari. Dan untungnya ia memiliki benih pohon tersebut meskipun sangat sulit menumbuhkannya karena butuh orang untuk merawatnya dengan energi yin dan yang. Setelah itu Luo memberikan kitab teknik es kepada Li Shao, di mana kitab itu mengajarinya mengendalikan energi yin untuk bisa selaras dengan energi yang. Mengetahui hal itu, Li Shao pun merasa kalau ini mungkin bisa digunakan untuk menumbuhkan pohon werui. Dan sebelum lanjut belajar, terlihat Luo yang mencampurkan sesuatu ke minuman Li Shao. Cairan itu merupakan air mata Phoenix yang akan bisa menghapus ingatan masa lalu seseorang. Li Shao yang mengetahui hal itu pun langsung membuang minuman tersebut dan tidak ingin berkultivasi menjadi dewi karena ia yang tidak ingin melupakan ingatannya tersebut. Terlihat Dewa Wanshu yang melihat Li Shao di sana pun langsung menyerangnya karena Li Shao yang tidak mau berkultivasi menjadi dewi. Maka Li Shao diminta untuk pergi dari sini. Dewa Wanshu lalu memberitahukan alasan kenapa Luo terus sakit. Semua itu karena energi mereka yang bertentangan. Oleh karena itu Li Shao pun memilih pergi agar Luo tidak merasakan sakit lagi, sehingga ia meminta dibiarkan tinggal di kediaman dewa ini selama 3 hari. Li Shao yang kemudian berjalan meninggalkan Gunung Xin. Namun datang Bai Feng yang akan mengawasi Li Shao. Lalu Bai Feng tiba-tiba menyerang Li Shao. Namun datang Qiu Xian ke sana dan menghentikan perbuatan dari Bai Feng tersebut. Sementara itu Ningke masih menunggu Fujun muncul, dan tak lama kemudian Fujun pun akhirnya datang yang berniat akan menemani Ningke menunggu kakaknya tersebut. Kemudian Fujun memberikan boneka yang ia buat ketika terkurung, yang terbuat dari potongan bajunya. Dulu Fujun juga pernah memberikan boneka seperti ini kepada Hena, namun ia marah ketika Hena menghilangkannya setelah kembali dari perang. Mendengar itu Ningke pun menjadi tertarik, apalagi mereka memiliki penderitaan yang sama mengenai kakak mereka. Sementara itu Li Shao yang sedang melamun sambil memegang kitab teknik es milik Luo, dan Wang Xiu yang di sana tidak menyangka kalau akan menjadi seperti ini. Li Shao pun menjelaskan semua ini karena energi mereka yang bertentangan. Padahal yang bertentangan biasanya menciptakan keharmonisan. Ia lalu meminta bibit pohon werui yang dimiliki oleh Wang Xiu dan berniat akan menumbuhkannya untuk Luo. Sedangkan Bai Feng yang kembali ke dunia manusia untuk mengumpulkan esensi. Lalu ada siluman yang menawarkan esensi siluman klan air, dan karena hal itulah datanglah Hena menyerang mereka. Namun di saat itu juga Bai Feng yang sudah pergi lebih dulu. Di sini Hena menyampaikan niatannya untuk menyatukan klan siluman dan memaksa mereka mengakui dirinya sebagai raja siluman dengan melarang siapapun untuk membunuh klan manapun. Sementara itu Fujun yang sedang bersama dengan Ningke diminta untuk menghafalkan kitab di sana, yang sebenarnya itu adalah tugas yang harus Ningke selesaikan sendiri.
Di saat Fujun fokus menghafal, Ningke di sana sedang asik dengan kegiatannya sendiri. Tugas hafalannya akhirnya sudah selesai semua. Ia merasa senang bisa bertemu Fujun yang berbakat dan ia sangat berterima kasih atas patung yang telah diberikan itu. Sedangkan Bai Feng yang pergi menemui Fujun. Lalu Fujun menanyakan benda yang ia minta dari Bai Feng. Namun Bai Feng tidak menemukan benda peninggalan Lu Sheng tersebut yang bisa memecahkan pembatas klan dewa milik Luo. Oleh karena itu Fujun akan memakai cara yang sangat berbahaya dengan meninggalkan esensi airnya sedikit demi sedikit di luar. Meskipun hal itu bisa beresiko untuk membunuh dirinya. Di sisi lain, Li Shao yang sudah 2 hari berkultivasi dan akhirnya pohon werui pun sudah tumbuh. Singkatnya keesokan harinya, terlihat seorang pelayan datang ke tempat Dewa Wansu berada. Namun ketika dilihat Dewa Wansu dalam keadaan tertusuk oleh tusuk konde yang sebelumnya Yurong berikan kepada Li Shao. Kemudian Qiusan pun melakukan penyelidikan dan mengetahui kalau itu milik Yurong yang sebelumnya diberikan kepada Li Shao. Bahkan Luo juga mengetahui mengenai kabar itu dan ia merasa kalau tidak mungkin Li Shao yang melakukannya. Dengan waktu bersamaan pohon werui juga akhirnya tumbuh dan kini Li Shao akan menyerahkan sisanya kepada Wang Xiu dan mereka pun akhirnya berpisah kembali. Di saat akan pergi, Li Shao pun dihentikan oleh Luo dengan memberitahukan kejadian yang menimpa Dewa Wansu. Karena itulah Qiuxian pun menginterogasi Li Shao di sana dan Li Shao pun tetap akan tenang karena yakin kalau Luo akan percaya kepadanya kalau ia bukanlah penyerang dari Dewa Wansu tersebut. Singkatnya Dewa Wansu akhirnya terbangun. Meski hal ini menghabiskan banyak esensi Luo, namun Luo merasa ini layak demi menyelamatkan sang guru. Setelah itu Dewa Wansu memberitahukan kalau pelakunya adalah Li Shao. Di saat itu Li Shao yang datang ke tempatnya membahas mengenai tentang hubungannya dengan Luli di masa lalu. Namun di saat ia lengah, disitulah Li Shao menusuknya. Dan dari esensi Dewi Yaoling yang ia rasakan, ia yakin itu adalah Li Shao. Bahkan ia sampai berani bersumpah atas kesaksiannya tersebut. Yang ternyata semua itu adalah ulah dari Bai Feng, di mana saat Li Shao dan Luo yang pergi ke klan air, Fujun pun mengambil esensi Dewi Yaoling pada tubuh Li Shao ketika tertidur. Maka dari itu Bai Feng tidak ketahuan Fujun melakukan ini karena Li Shao yang sudah membuat Henna jatuh cinta kepadanya. Kemudian Luo pun sudah tiba di istana Litian untuk persidangan dan Li Shao merupakan pelaku yang ingin membunuh Dewa Wansu. Namun di sini Li Shao terus menyangkal tuduhan tersebut. Di sini Li Shao padahal tidak tahu apa yang sudah terjadi dan tidak ada seorang pun yang mendukung Li Shao di sana. Hingga para dewa juga sudah tidak menghormati Li Shao lagi dan memaksa untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Namun sebelum itu, Luo melakukan pertanyaan kepada Li Shao. Namun bagi Li Shao, apapun yang akan ia katakan Luo tidak akan mempercayainya. Karena itu Li Shao akan dihukum dan esensinya akan diambil. Saat ini Li Shao sudah tahu hukuman apa yang menantinya. Lalu ia pun menanyakan kepada Luo apakah mempercayainya atau tidak. Karena Luli pasti akan selalu mempercayainya. Namun di sini Luo memilih untuk mengabaikannya. Luo yang saat ini akan menjatuhi hukuman yang akan menyiksa Li Shao, yaitu mimpi buruk pembekuan, yang mana dalam 24 jam esensi Li Shao akan hancur dan mati. Di sisi lain, kabar hukuman itu sudah sampai ke telinga mereka. Kini giliran Fujun yang meminta Bai Feng untuk membantunya, yaitu untuk mendapatkan pedang bulan untuknya, yang akan Fujun gunakan untuk menghancurkan menara 4 musim. Dan jika tidak setuju, maka Fujun akan mengadukan Bai Feng sebagai pelaku tersebut.
Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.